Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmadi Satiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Progressive Web Apps atau PWA. Progressive Web Apps atau PWA merupakan pengembangan perangkat lunak yang dapat mengakses dengan cepat pengalaman website dan aplikasi menjadi satu yang dibentuk secara optimal untuk meningkatkan kecepatan pengguna dari sebuah website dan aplikasi tanpa membuatnya terpisah. Teknologi di balik PWA yaitu Service Works, yaitu satu teknologi di antara klien dan server. Dibangun klien server bisa caching semua aset secara lokal web, tetap dapat LOT instan menyimpan research melalui Service Works untuk menampilkan data. Kedua, web apps manifest file atau SON yang memberikan kemampuan bagaimana aplikasi dilihat oleh user, UI, icon, dan lain-lain akan ditampilkan. Apa saja karakteristik PWA? Yang pertama, progresif, yaitu dapat cepat mengakses secara cepat dan mudah. Yang kedua, responsif, dapat bekerja dari alat manapun, baik ponsel, tablet, ataupun laptop. Yang ketiga, fleksibel dan konektivitas, yaitu tetap dapat diakses dengan bantuan Service Works. Yang keempat, selalu update, yaitu tidak akan ketinggalan zaman sebab PWA ini selalu up to date dengan adanya Service Works. Komponen PWA yang pertama ada Cache tersebut dapat menjadi tempat research untuk tampilan aplikasi ketika kamu mengaksesnya secara offline. Yang kedua, PWA Architecture Style, yaitu pendekatan dari komponen ini akan memberikan pengaruh bagi performa website yang sedang kita gunakan. Yang ketiga, ada Service Works. Service Works adalah sebuah file JavaScript yang berada di antara aplikasi kita dengan server. Studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus Blibli. PWA Blibli menghasilkan pendapatan 10 kali lebih banyak per pengguna daripada situs web seluler mereka sebelumnya. Blibli adalah marketplace e-commerce yang terkenal di Indonesia. Perusahaan memiliki lebih dari 29 juta kunjungan situs web bulanan rata-rata pada tahun 2019. Dalam sebuah studi baru-baru ini, tim web Blibli menemukan bahwa platform web seluler mereka adalah platform akuisisi pengunjung dan pengguna yang signifikan, dengan 70% pengguna web mendarat di seluler dan 30% web pengguna mendarat di desktop. Peluang. Blibli mengidentifikasi area peluang sebagai berikut. Pertama, bagi Blibli, platform web seluler penting untuk akuisisi pengguna dengan banyak pengguna di perangkat kelas menengah ke bawah. Yang kedua, ekonomi internet Indonesia berkembang pesat melalui kota-kota tingkat 1. Oleh karena itu, PWA dan halaman cepat adalah investasi yang baik untuk mendukung kebutuhan pengguna seperti penyimpanan terbatas dan jaringan lambat. Yang ketiga, 50% pengguna yang datang ke platform web Blibli adalah pengguna kembali. Kemudian pendekatan yang mereka gunakan. Tim Blibli mengambil strategi bertahap untuk peningkatan jangka pendek hingga menengah pada platform web seluler. Ini termasuk yang pertama, situs web yang dioptimalkan kinerjanya termasuk halaman beranda UX yang dirubah. Yang kedua, versi ringan halaman beranda untuk pengguna baru dengan pekerja layanan untuk menyimpan aset penting dalam cache untuk navigasi berikutnya. Yang ketiga, aplikasi web progresif atau PWA untuk pengguna yang kembali. Alur pengguna. PWA Blibli dapat diinstal, memberikan tampilan dan nuansa seperti aplikasi. Ini juga cepat dan andal yang dicapai dengan menggunakan caching pekerja layanan dan mundur offline yang anggun. Hal ini menyenangkan bagi pengguna web yang sebagian besar menggunakan perangkat tingkat menengah karena PWA Blibli berukuran kurang dari 1 MB. Itu 24 kali lebih ringan dari aplikasi Android mereka. Ada lebih sedikit gesekan bagi pengguna untuk menginstalnya. Ini juga memudahkan Blibli untuk mempertahankan pengguna sambil memberikan mereka pengalaman seperti aplikasi yang mulus. Standar anggaran kerja. Blibli menjadikan performance budgeting sebagai standar kinerja dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi, di mana standar tersebut ditinjau secara berkala.
Ini ditetapkan sebagai KPI pengembangan teknologi internal, dengan panduan manajemen puncak untuk memastikan platform terbaik bagi semua pengguna Tingli. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.